Pelaku pencopetan di Pasar 17 Agustus, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur hampir babak belur diamuk massa. Pelaku ketahuan mencuri tas yang berisikan uang saat korban sedang berbelanja. Seorang wanita warga Prambanan, Klaten, Jawa Tengah diamankan polisi usai membawa kabur dan menggadaikan 13 kendaraan rental di daerah Kletokan Catur Tunggal, Depok, Sleman, DIY. Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan latihan pra-operasi Puri Agung II 2024 dan Tactical Floor Game di Aula Presisi Polda Bali untuk mengamankan High Level Forum on Multi-Stakeholders Partnership dan Indonesia Africa Forum atau EAF, kedua yang akan digelar pada 1 hingga 3 September 2024 di Nusa Dua, Bali. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Rabu 28 Agustus 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tamara, inilah Presisi Utama selengkapnya. Aksi pelaku pencopetan di Pasar 17 Agustus, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur hampir babak belur diamuk massa. Copet asal Pamekasan ini ketahuan mencopet tas warga desa Propo di dalam Pasar 17 Agustus. Kasih Humas Polres Pamekasan AKP Sri Sugiarto mengatakan pelaku yang berhasil diamankan tersebut berinisial AM, warga desa Teja Barat, Pamekasan. Pelaku ketahuan mencuri tas yang berisikan uang milik korban di saat korban sedang berbelanja di Pasar 17 Agustus. Menyadari tas miliknya dicuri, korban berteriak sehingga pelaku ditangkap. Pelaku sempat diamuk massa, beruntung anggota segera datang ke lokasi kejadian dan mengamankan pelaku. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa sebuah tas berisikan uang sebesar 3,8 juta rupiah. Kasih Humas menambahkan saat dilakukan pemeriksaan, pelaku mengatakan bahwa pelaku melakukan aksinya sebanyak kurang lebih 3 kali dan hasil kejahatan digunakan untuk membayar hutang dan membeli sabu-sabu. Kejadian tertangkapnya pelaku pencurian di Pasar 17 Agustus. Berkat kesigapan anggota Resmo Polres Pamekasan, akhirnya pelaku dapat diamankan dari amuk massa. Kemudian pelaku dan salah satu orang saksi dibawa ke Polres Pamekasan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan sementara dari tersangka ini sudah melakukan aksinya sebanyak kurang lebih 3 kali. Kemudian tersangka mencuri dan menggunakan uang hasil curiannya untuk digunakan membayar hutang kepada teman berjudi dan membeli sabu-sabu. Jadi sekarang untuk tersangka diamankan di Polres Pamekasan untuk menjalani pemeriksaan. Seorang wanita berinisial SR, warga Prambanan, Klaten, Jawa Tengah, diamankan polisi usai membawa kabur dan menggadaikan 13 kendaraan rental di daerah Kletokan Catur Tunggal, Depok, Sleman, DIY. Aksi penipuan dan penggelapan ini dilakukan pelaku selama kurun waktu 12 Mei hingga 14 Agustus 2024. Pelaku menyewa kendaraan secara bertahap hingga menyewa sebanyak 12 unit sepeda motor dan membawa biaya sewa hingga Rp180.000 per hari. Tak hanya itu, pelaku juga menyewa 1 unit mobil.
Kapolsek Depok Barat AKP Andika Arya Pratama mengatakan awalnya pelaku rutin mengembalikan motor sewaan. Namun lama-lama pelaku tidak mengembalikan kendaraan dan justru menambah kendaraan sewa. Usai dilakukan serangkaian penyelidikan, belasan kendaraan tersebut diketahui digadaikan oleh pelaku. Akibat kasus ini, pihak rental mengalami kerugian mencapai 450 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku melakukan perbuatan ini lantaran terjerat utang kepada rentenir. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Ini awalnya untuk pelaku berinisial SR datang ke rental untuk melakukan rental kendaraan. Jadi modus dari pelaku sendiri untuk pertama kali pelaku datang dan rental seperti biasa. Jadi awal itu pelaku melakukan rental, bayar seperti biasa dan dikembalikan. Lalu perjalanan waktu kendaraan tersebut digadaikan oleh pelaku sejumlah 13 unit kendaraan, terdiri dari 12 motor dan 1 mobil. Polsek Karangmalang merazia penjual minuman beralkohol tak berizin di Pasar Kuworejo, Sragen, Jawa Tengah. Razia ini dilakukan usai mendapat laporan peredaran miras ilegal dari masyarakat. Selamat pagi, kami dari Polsek Karangmalang menyampaikan usap ungkap kasus miras pada Senin tanggal 26 Agustus tahun 2024 karena ada laporannya dari masyarakat yang datang ke Mapolsek tentang penjualan miras tanpa izin. Kemudian dari anggota kami dan Reskrim dibantu dengan SPK melakukan operasi miras di rumah atau inisial SY dan kami dapati ada 3 botol miras tanpa izin. Untuk tersangka kami laksanakan atau kita lakukan pembinaan dan kita minta keterangan supaya tidak melakukan tindakan penjualan miras tanpa izin lagi. Untuk penjualan miras melanggar Perda dan pasal 28 ayat 1 tentang penjualan miras ilegal tanpa izin. Pesan Katimas kami kepada seluruh masyarakat khususnya wilayah Kecamatan Karangmalang, kami mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban, keamanan, hindari konsumsi miras dalam bentuk apapun, laporkan kepada kami di Polsek Karangmalang supaya dalam keadaan aman di wilayah. Polres Birun menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap mahasiswi Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh awal Agustus lalu. Rekonstruksi ini digelar di rumah korban di Desa Gedung Alu, Kecamatan Kota Juang, Birun, Aceh. Saat ini Polres Birun sedang melaksanakan apel gabungan di Polsek Kota Juang dalam rangka pengamanan rekonstruksi tindak pidana kasus pembunuhan mahasiswi UMA yang terjadi pada 1 Agustus 2024 di Desa Gedung Alu, Kota Juang. Apel ini dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres Birun AKBP Jatmiko SHMH. Pada saat sekarang ini kita sedang berada di lokasi tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada 1 Agustus 2024 terhadap salah satu mahasiswa UMA di Desa Gedung Alu, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Birun. Yang mana kasus ini viral di sosial media dan kalangan masyarakat. Setelah kurang 24 jam, Polres Birun berhasil menangkap pelaku utama. Rekonstruksi ini langsung dipimpin oleh Bapak Kapolres
didampingi oleh jaksa dan penyidik Sareskrim serta unit identifikasi. Dalam proses rekonstruksi ini akan dilakukan 20 adegan ulang oleh tersangka yang dihadirkan oleh penyidik langsung. Mulai dari tersangka jalan menuju ke rumah korban, kemudian tersangka masuk ke dalam rumah korban, lalu tersangka masuk ke dalam kamar korban, dilanjutkan dengan adegan bagaimana tersangka saat melakukan aksi pembunuhan terhadap korban. Jajaran Satreskrim Polres Kulon Progo berhasil menangkap 2 warga negara asing asal Iran. Pelaku berinisial AB dan PS ditangkap pada pertengahan bulan lalu setelah melakukan pencurian uang di warung jus di Bendungan Wates, Kulon Progo. Kasus ini terungkap setelah video pencurian yang dilakukan pelaku viral di media sosial. Kasus tindak pidana pencurian terjadi hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 19:17 WIB, di mana TKP di toko jus Mak 3 yang beralamat di Jalan Wahid Hasim, Bendungan, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo. Pelaku berinisial AB, warga negara Iran, laki-laki 53 tahun. Yang kedua adalah inisial BS, warga negara Iran, laki-laki, umur 34 tahun. Modusnya itu mengajak bicara, memanfaatkan kesempatan pelayan toko berbicara kepada temannya satu lagi, sehingga temannya atas nama AB tadi melakukan aksinya untuk mengambil uang. Setelah kedua tersangka pergi, pelayan toko menghitung kembali jumlah uang ternyata berkurang 3 juta rupiah. Terungkapnya perkara ini berawal dari CCTV yang kita kembangkan dan kemudian kita lakukan penyelidikan. Sudah beberapa kali beraksi di wilayah hukum Polres Kulon Progo dan Polres-Polres lainnya di Jogja ini. Pasal yang kami persangkakan adalah pasal 363 ayat 4 KUHP, di mana ancaman hukuman penjara diancam selama-lamanya 7 tahun. Dihimbau kepada masyarakat agar senantiasa waspada terhadap menerima tamu asing yang memakai modus seolah-olah menukarkan uang. Jadi jangan mudah terpercaya dengan tutur katanya dan maksudnya, sehingga ini menjadi suatu kesempatan bagi orang asing melakukan tipu dayanya. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut.